Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik, lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan. Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega. Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya. Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar. Bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak. Tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi. Misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers yang bekerja berdasarkan etika jurnalistik dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang di jagat politik ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Grace Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Grace tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan. Ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.